Mengejutkan. Tak pernah mengumumkan punya pacar baru, hari Minggu tanggal 24 Mei kemarin, Anji diam-diam melangsungkan akad nikah. Menikahi seorang wanita biasa bernama Desi. Pernikahan tertutup Anji itu pun menggulirkan misteri. Mengapa Anji harus menikah dengan kesan serba tertutup, bahkan tak menggelar acara pesta resepsi meski mampu? Bahkan pengusaha John LBF yang turut hadir di pernikahan private Anji dan Desi pun mengulik ada alasan di balik keputusan Anji merahasiakan momen akad nikahnya dengan Desi dari mata publik. Ada apa dengan Anji? Tapi benarkah Anji sudah menata segala urusan untuk rumah tangga barunya sejak lama? Termasuk pula fokus Anji yang mengurangi jadwal kesibukan manggung secara drastis demi keluarga. Seberapa besar cinta Anji kepada Desi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Tak pernah mengumumkan pasangan baru, tapi hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 24 Mei 2026, Anji tiba-tiba melangsungkan acara akad nikah di rumahnya sendiri di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Pernikahan kedua Anji ini kian mencuatkan kejutan babak baru karena mempelai wanita yang dinikahi Anji bukanlah sosok dari kalangan dunia hiburan, melainkan wanita biasa yang bernama Desi Liana Andriana. Menggelar acara pernikahan secara tertutup dan hanya mengundang sejumlah sahabat, pernikahan Anji dengan Desi digambarkan oleh pengusaha John LBF yang juga ikut hadir sebagai tamu, bernuansa sangat intim dan private. Bahkan keluarga Anji yang datang cuma kakak dan adik kandung Anji saja. Tapi walaupun hanya sedikit tamu, Anji yang memberikan mas kawin berupa uang sebesar Rp2.452.026 sesuai hari pernikahannya dengan Desi itu pun terlihat bahagia. Terbukti, saat mengucapkan ikrar ijab kabul, Anji sukses melakukannya dengan 1 kali tarikan nafas tanpa harus mengulang. Saya terima nikah dan kawinnya Desi Liana Ariana binti Robert Simanungkalit dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Gimana hadirin sah? Alhamdulillah. Anji sampaikan salam hormat buat dan memang kebetulan tadi saya yang diberi amanah untuk menyampaikan ini dari Anji langsung. Salam buat teman-teman media. Mungkin Bang John boleh deh wakilin saya untuk menyampaikan kabar baik ini ke teman-teman media. Tadinya memang mau benar-benar di private, cuman namanya tadi ada Denny Caknan, ada Putra Siregar, ada Aji Krishna, ada Bang Posan Tobing, ya kan banyak lah teman-teman sahabat-sahabatnya Anji yang tadi datang, termasuk saya, Basuki Surojo juga datang tadi. Kepengennya memang intimate ya, bener-bener bahkan dari keluarga Anji pun nggak banyak, cuman Bang Erik tadi kakaknya beliau gitu kan, sama adiknya itu nggak rame di dalam, itu memang bener-bener tertutup ya. Pernikahan Anji yang benar-benar tertutup dan sengaja sepi dari publikasi itu pun tak pelak menjulangkan tanda tanya. Jika pernikahan adalah sebuah kabar bahagia yang layak untuk dibagi, mengapa Anji justru menggelar pernikahannya secara tertutup? Bahkan meski mampu, Anji pun tak mau menggelar pesta resepsi pernikahan yang meriah dan mewah seperti jajaran artis-artis lain jika menikah. Karena beberapa pertimbangan sih,
beberapa pertimbangan dan itu memang yang memang disepakati Anji dan Desi untuk melaksanakan akad nikahnya ini tanpa perayaan apa-apa, di depan penghulu, di depan saksi, wali, semuanya cukup di situ aja sih. Ya intinya sih bukan mau menutupi kabar bahagia ini, mereka ingin acara ini benar-benar sakral, hangat di kalangan keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekatnya. Dan Anji titip tadi berdoa, mohon doa ini yang terakhir, yang sampai maut memisahkan. Itu aja sih tadi yang dititipkan ke saya untuk sampaikan ke teman-teman media gitu. Jadi nggak ada perayaan apa-apa, bener-bener ini. Dan habis acara akad kita ada testimoni dari keluarga, dari pihak Anji diwakili kakaknya Mas Erik, dari pihak Desi diwakili juga disampaikan tadi oleh kakaknya Desi juga. Semuanya happy, semuanya dukung. Kebetulan tadi ada sedikit seremoni singkat adat Batak, karena sang istri kan dari Medan, ya dari Medan. Ada apa dengan Anji? Jika artis lain berlomba-lomba menggelar pesta resepsi pernikahan mewah saat menikah, maka Anji lebih memilih jalan senyap demi menjaga privasi pernikahan keduanya. Pilihan Anji ini tak pelak mengulik perjalanan cinta Anji dan Desi yang kabarnya memang sering disetel dalam mode senyap. Bahkan sebagai teman, John LBF pun sudah lama menjadi saksi. Betapa Anji selama ini menjalin hubungan cinta dengan Desi dengan sangat private tanpa pernah mau tersorot oleh publik. Jadi Anji ini kan orangnya kalau untuk masalah itu memang nggak terlalu mau banyak sharing ya. Jadi kalau ketemu saya juga ngobrolannya ya seputar kerjaan, seputar kegiatan dia. Saya juga banyak disupport juga oleh Anji untuk kegiatan olahraga juga. Jadi setiap kali kita ketemu, kalau untuk saya pribadi dia nggak terlalu, cuman sering ada lah, selalu ada dan biasanya mereka kalau lagi berdua liburan atau kegiatan gitu, dia nggak mau diganggu. Handphonenya biasanya slow respon banget. Udah ciri-cirinya Anji kalau lagi jalan sama Desi, pokoknya kalau Anji susah dihubungin berarti mereka lagi berdua. Jadi quality time, betul-betul itu komitmen yang dia pernah ngomong ke saya, gue udah sibuk John, kegiatan gue banyak. Ya, ketika gue staycation, liburan sama cewek gue kan waktu itu kan, gue pasti slow respon karena gue nggak mau megang gadget, nggak mau megang handphone. Gue keren, fair, saya bilang gitu kan. Udah itu aja sih yang kalau dibahas seputar hubungannya itu. Cuman first impression saya lihat Desi ini memang insya Allah saya yakin dia pasangan yang tepat untuk Anji. Dia bisa menemani Anji dan anaknya sangat ramah, sopan, baik. Sebelum menikah secara tertutup, Anji sempat mengungkap keputusannya yang mengurangi jumlah manggung secara drastis demi bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Benarkah ini clue yang diberikan Anji untuk menjalani rumah tangga barunya dengan Desi? Pernikahan Anji di bulan Mei tahun ini yang digelar serba tertutup, tak pelak mengulik momen pertemuan Anji dengan tim intens di bulan April kemarin. Saat itu Anji menyanyi di acara pernikahan putri pengusaha kaya Bali Aji Krishna dan mengumumkan sebuah keputusan mengejutkan. Bahwa Anji
memutuskan untuk mengurangi jadwal job manggungnya secara drastis. Dari yang puluhan jadwal manggung menjadi hanya 1 kali sebulan. Bukan tanpa alasan, Anji memutuskan untuk mengurangi jadwal kerjanya di atas panggung secara drastis. Salah satu alasannya karena terlalu sibuk di atas panggung, diakui Anji sempat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya sampai hubungannya dengan anak dan ibunya sendiri. Saya memang udah mulai sejak akhir tahun 2025 kemarin, bukan karena masalah kesehatan sih, ada sedikit masalah kesehatan, tapi karena saya memang banyak sekali dari tahun 2007 dulu semenjak Drive rilis sampai 2024-2025 tuh waktunya tuh banyak sekali di luar gitu, sampai banyak waktu yang hilang. Jadi saya tuh memang mencoba untuk di tahun 2026 ini mengurangi waktu manggung. Jadi tadinya untuk merawat mamah dan merawat anak-anak dan juga merawat bisnis yang ada gitu. Jadi aku mau saya mau swift ke businessman. Walaupun memang sebenarnya udah ada bisnis yang jalan, tapi ini pengen mengembangkan bisnis lagi, pengen lebih fokus lagi ke bisnis, mengurangi waktu manggung. Jadi manggung nanti 1 bulan cuma 4 kali gitu. Karena waktu itu benar-benar kayak kecewa sama diri sendiri karena waktu itu terlalu banyak menghabiskan waktu di luar. Jadi ya salah satunya kan kehidupan pernikahan saya juga jadi nggak bagus juga kan gitu. Bisa jadi salah satunya karena itu gitu. Jadi saya sih berharap jangan sampai telat, dan alhamdulillah waktu itu kemarin mengambil keputusan ini karena akhirnya jadi bisa ngerawat mama. Memang oh iya kayak ditunjukin sama Allah dan alam semesta ini bahwa keputusan yang kamu ambil tuh benar. Sekarang mama udah kasih waktu, sekarang kasih waktumu untuk anak-anak, untuk keluargamu, untuk pasanganmu selanjutnya kayak gitu. Jadi saya sih rasa memang ini adalah keputusan yang benar. Nggak meninggalkan dunia entertainment, tapi punya waktu banyak untuk orang-orang tersayang. Keputusan mengaitkan Anji yang mengurangi jadwal manggungnya secara drastis sebelum menikah dengan Desi di bulan Mei ini pun sontak menjulangkan tanya. Mungkinkah pernyataan Anji tersebut merupakan clue atau sinyal yang diberikan Anji agar menjalani rumah tangga barunya dengan Desi dengan tenang? Entahlah, yang jelas karena keputusan mengurangi jadwal show secara ekstrim itulah, Anji jadi punya waktu untuk bias merawat ibunya hingga detik-detik terakhir menutup mata. Saya tuh memang udah ngerasa melepaskan mama dengan ikhlas karena itu tadi mengambil keputusan yang tepat, diberikan waktu bener-bener Januari, Februari, Maret bener-bener dikasih, terus ngerawat mama dengan intens, mama terlihat bahagia, mama tidak sakit. Karena sebenarnya saya mindahin mama ke dekat rumah karena mama sakit. Nah ketika dekat saya, mama lagi nggak sakit dan meninggal dalam keadaan nggak sakit, dalam keadaan tidur di pangkuan saya yang anterin semuanya, beres semua urusannya, mama udah ketemu sama seluruh keluarganya, orang-orang tersayangnya, urusan udah nggak ada lagi, semua udah saya selesaikan, alhamdulillah. Jadi saya benar-benar udah ikhlas. Jadi memang saya terlihat oke-oke aja, memang saya oke-oke aja. Selain merawat sang ibu, Anji juga mengaku akhirnya bisa memperbaiki hubungan dengan Leticia sang putri yang sempat merenggang. Ada masalah apa antara Anji dengan Leticia? Keputusan mengejutkan Anji yang mengurangi jadwal manggungnya secara ekstrim, lalu menikah dengan Desi dengan serba tertutup tanpa publikasi. Tak pelak mengulik pepatah, mundur selangkah, maju 2 langkah. Ya, terkadang 1 langkah mundur memang lebih baik untuk punya tenaga agar bisa melangkah maju 2 langkah lagi. Buktinya, keputusan Anji untuk drastis memangkas jadwal show-nya dan hanya menerima 1 job dalam 1 bulan membuat Anji jadi punya banyak waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan Leticia sang putri yang sempat menjauh. Tapi karena Anji berusaha meluangkan banyak waktu untuk anak-anaknya termasuk Leticia, kini hubungan Anji dan putrinya itu pun mulai membaik.
Nanti aja pas Tisha ke Jakarta. Jadi Tisha akan pindah bulan Juni. Akan pindah ke Jakarta bulan Juni. Nah itu dia, makanya itulah dia saya punya kesempatan untuk menghabiskan banyak waktu. Karena Leticia juga udah pernah protes. Papa tidak punya banyak waktu untuk Tisha. Jadi oke. Saga juga. Manji nggak punya banyak. Dan saya janji sama diri sendiri, sama dia juga bahwa akan menghabiskan. Iya, ini adalah impian saya yang akhirnya diijabah. Makanya saya senang banget dan saya nggak boleh menyanyiakan ini dengan terus sibuk gitu. Jadi memang ya prioritasnya memang benar-benar sekarang anak ya, tadi anak dan mama ya. Karena mama meninggal, saya nggak mau menyesal. Jadi memang anak. Sempat ada momen di mana kita jadi agak jauh lagi. Tapi terusnya dan kelihatan deh. Coba perhatiin beberapa podcast Leticia setelah dia juara Gadis Sampul. Itu terlihat dia kurang asik. Nggak mau membicarakan papahnya, tapi juga tidak menjelekkan. Gitu. Bagus sekali. Tapi saya bilang sama Leticia bahwa Leticia, papa minta maaf pokoknya atas apapun. Iya, Pak. Terus dia ngomong panjang gitu. Dia bilang pokoknya inilah alasan kalau misalnya papa nanya kenapa Tisha nggak terlalu dekat lagi sama papa gitu. Tapi terus saya bilang, tapi Leticia mau kan memperbaiki hubungan kita, Nak? Mau, Pak. Ya udah, makasih ya, Nak, gitu. Saya senang sekali dia udah bisa seperti itu, dia udah bisa ngomong, dia udah bisa ngejelasin. Jadi ya udah, ini kan nih ya. Lihat. Tuh, lihat. Tisha cuma ngasih tahu aja karena sepertinya papa sering bingung kenapa Tisha kurang dekat sama papa. Tapi ini ya hati, iya, Nak. Tapi Leticia masih mau kan untuk memperbaiki hubungan kita, mau, Pak. Terima kasih anakku. So, iya kan? Oke. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.